Hai sob, kembali lagi di animasi Donghua. Spoiler, pada episode sebelumnya menceritakan tentang Xiaoyan yang berada di kediaman klan Jin. Namun, tak lama kemudian, 3 leluhur bintang ungu segera mendatangi Xiaoyan. Selanjutnya, mereka membawa Xiaoyan ke tempat gua warisan Han Guan. Namun, saat sampai di sana, Xiaoyan dihadang oleh seseorang, yang mana kali ini Xiaoyan pun mengeluarkan sosok avatar Yusuan untuk membunuh orang yang menghadangnya. Dan cerita pun dimulai. Pada saat ini, kompas terbang membawa Xiaoyan dengan sangat cepat. Dia terus bergerak maju tanpa ada halangan. Namun, Pan Pengxiang juga diam-diam berpikir di dalam hatinya, sehingga tubuhnya dipenuhi dengan keringat dingin yang terus mengalir. Meskipun dia takut kepada Nijun, tapi sekarang dia lebih takut kepada Xiaoyan. Jika saat itu dia melawan Xiaoyan di bintang ungu, mungkin dia sudah tewas di tempat. Aku khawatir klan Pan dan semuanya akan berada dalam bahaya, gumam Pan Pengxiang di dalam hatinya. Setelah mendengar Xiaoyan berteriak dengan mendominasi sebelumnya, akhirnya ketiga leluhur bintang ungu pun semakin yakin bahwa orang di belakang mereka adalah musuh dari 3 klan besar Dewa Iblis Abadi. Pada saat ini, sambil menutup matanya, Xiaoyan berpikir dengan keras. Karena dengan kekuatannya saat ini, itu tidak cukup kuat jika dia bertemu dengan Tianjun dan Ningyao sekarang. Dia juga tidak bisa memaksa diri untuk melawan mereka. Meskipun Xiaoyan tidak takut dengan Tianjun, tetapi Ningyao sangat ahli menggunakan racun. Jadi, Xiaoyan harus meluangkan sedikit waktu untuk menyempurnakan penawar racun. Tapi, bagaimanapun juga, bintang ini cukup besar. Jadi, Xiaoyan bisa mencari tahu apakah di bintang ini ada resep pil obat penawar racun tingkat dewa. Jika tidak, Xiaoyan hanya bisa mencoba membuatnya sendiri. Oleh karena itu, Xiaoyan memikirkan masalah ini dengan hati-hati dan menghitung rencana apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Pada saat ini, kompas terbang yang terus bergerak maju itu segera melambat. Setelah mereka mendengar suara menderu dari banyak orang, dan gua besar ini memiliki ketinggian hingga ribuan kaki. Namun, setelah kompas terbang melewati pegunungan ini, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa ada tirai cahaya yang berwarna-warni di depan mereka. Bahkan, di atas gua terdapat banyak sosok yang menunggu di sana. Senior, sepertinya mereka belum masuk ke dalam gua, ucap Pan Pengxiang dengan perlahan. Mengapa orang-orang ini tidak segera masuk? Ucap Xiaoyan sambil membuka matanya secara perlahan. Senior, gua warisan iblis Han Guan ini itu sangat aneh. Karena hanya 50 orang yang diperbolehkan masuk ke dalam dan hanya dalam satu waktu. Setelah di antara 50 orang ini ada yang meninggal atau dikeluarkan dari gua, saat itulah antrian berikutnya yang bisa masuk. Namun, jika kamu memaksa masuk ke dalam gua ini, maka gua ini akan segera ditutup dan akan dibuka kembali setelah 100 tahun, ucap Jin Dongming yang menjelaskan secara perlahan. Sebenarnya, dia telah memasukinya, jadi dia tahu sesuatu tentang peraturan gua warisan ini. Tetapi, Jin Lidong sangat enggan untuk berbicara. Namun, setelah melihat sikap mendominasi Xiaoyan barusan, keraguan tentang identitas Xiaoyan yang sebelumnya pun itu telah menghilang. Senior, sekarang masih ada ribuan orang yang berkumpul di sini. Hanya ada 50 tempat yang diperebutkan dengan sangat sengit di sini. Namun, dengan kekuatan senior yang mendominasi, mungkin tidak akan ada seorang pun yang berani melawan, ucap Pan Pengxiang. Setelah ketiga leluhur muncul di gua warisan ini, tiba-tiba kerumunan pun langsung bubar dan memberikan jalan. Lagi pula, orang kuat yang berada di Kaisar Keabadian secara alami memiliki hak yang paling utama. Bagaimanapun, ketiga leluhur dari bintang ungu masih sangat terkenal. Jadi, semua orang yang mengenalnya itu langsung memberikan jalan. Bukankah mereka adalah 3 bersaudara dari bintang ungu? Jin Lidong, mengapa kamu membawa 2 orang yang dianggap musuh
oleh Clenny. Apakah kamu tidak takut jika Clenny akan mendatangimu nanti? Ucap salah satu sosok di garis depan dan di dalam sebuah kompas terbang. Mereka membawa banyak orang, bahkan jumlahnya hampir ada 100 orang di dalamnya. Tepat ketika sosok itu selesai berbicara, Xiaoyan segera menyebarkan kekuatan jiwanya untuk melihat sekeliling, sehingga dia dapat merasakan dengan jelas kekuatan di antara kerumunan ini. Yang terburuk adalah Dewa Pertempuran Bintang 9. Oleh karena itu, saat Xiaoyan dan yang lainnya sampai di bagian depan, serangkaian tatapan mata yang tidak ramah juga mengikuti mereka di sepanjang jalan. Jika kamu tidak dapat berbicara, maka orang akan memperlakukanmu sebagai orang bisu, ucap Jin Lidong yang berkata dengan dingin. Jelas, Jin Lidong memiliki hubungan yang baik dengan satu sama lain. Tetapi, bukan karena ada hubungan dan kepentingan. Malah sebaliknya, mereka bertiga sama-sama berasal dari bintang ungu. Jadi, ketika salah satu dari mereka bertemu dengan beberapa orang kuat, mereka pasti akan dapat bekerja sama untuk melawan orang kuat tersebut bersama-sama. Oleh karena itu, klan besar ini selalu dapat mempertahankan status tertinggi secara mutlak di bintang ungu. Jin Lidong, kamu juga tahu bahwa leluhur dari klan ini juga tidak lebih lemah dari klanmu. Dan aku hanya menyarankanmu hal yang baik. Tapi, aku tidak menyangka bahwa kamu tidak menghargainya, ucap sosok itu sambil menatap Jin Lidong dengan dingin. Cepat, mundur ke samping, ucap seseorang. Sebuah suara pun bergema dari dalam tirai cahaya gua iblis Han Guan. Kemudian, setelah beberapa saat, selusin sosok pun keluar dari sana, sehingga tirai tipis pun tiba-tiba menjadi redup. Dan pada saat yang sama, Xiaoyan yang masih berada di dalam kompas terbang pun tiba-tiba memiliki cahaya terang di matanya. Kemudian, dengan cepat, tubuhnya bergerak dan menyapu ke arah tirai tipis cahaya yang telah redup. Bajingan, apakah orang ini tidak memahami aturan gua warisan? Dan dia ingin segera melompat dan menerobos antrian, ucap beberapa sosok yang berteriak dengan marah. Kami ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan sehingga kamu berani bertindak begitu sombong, ucap seseorang. Mendengar itu, Xiaoyan pun menyipitkan matanya. Kemudian, dengan cepat, napas Xiaoyan pun langsung terkunci kepada 7 sosok yang mengepungnya. 7 tapak dewa, ucap Xiaoyan yang berteriak dengan keras. Kemudian, dia pun langsung menginjakkan kilatan guntur dengan sangat cepat dan mengambil beberapa langkah berturut-turut. Segera, suara gemuruh pun terdengar di kehampaan. Kemudian, bayangan kaki besar pun mengembun di udara. Setelah beberapa bayangan kaki memadat, mereka langsung menyapu ke arah beberapa orang yang mengepungnya. Di bawah rasa penindasan yang sangat kuat, beberapa orang di sekelilingnya dipenuhi keterkejutan di wajah mereka. Kamu memang memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi itu tidaklah cukup untuk memasuki gua warisan, ucap sesosok yang berkata dengan dingin. Kemudian, dengan cepat, beberapa sosok pun mengambil tindakan dan memblokir 7 tapak dewa Xiaoyan. Sebenarnya, beberapa sosok ini juga ingin memasuki gua warisan. Namun, mereka tidak dapat melakukannya karena di tirai tipis tersebut belum sepenuhnya meredup. Itu menunjukkan situasi di dalam gua masih ada orang yang belum terbunuh atau dikeluarkan dari gua warisan tersebut. Mendengar itu, Xiaoyan pun tidak menjawab. Tetapi, tiba-tiba, tanda bintang 7 di antara alis Xiaoyan itu langsung berkedap-kedip. Kemudian, dia menggunakan kekuatan guntur yang ekstrim. Itu membuat kecepatan Xiaoyan menjadi sangat cepat. Lalu segera, Xiaoyan pun mengayunkan tinjunya seperti guntur. Ketika melihat pemandangan itu, sosok itu pun juga mengangkat pukulannya untuk memblokir serangan dari Xiaoyan. Namun, tepat ketika kedua pukulan saling bertabrakan, tiba-tiba, pria itu merasakan kekuatan yang sangat menakutkan yang menghantam lengannya dengan keras. Segera, di bawah tinju Xiaoyan, lengan pria itu langsung meledak. Namun, ada suara retakan tulang yang berasal dari tulang dada pria itu. Bahkan, tubuh pria itu terbang seperti layang-layang dan langsung menghantam tirai tipis yang menutupi gua warisan dengan keras. Setelah tubuh pria itu menghantam tirai tipis, dengan cepat, dia pun menyemburkan seteguk besar darah.
Kemudian, dia menatap Xiaoyan dengan ketakutan. Dan pada saat yang sama, beberapa sosok yang berdiri tegak di udara dengan susah payah memblokir bayangan kaki raksasa Xiaoyan yang terus menyapu ke arah mereka satu demi satu. Akhirnya, mereka tidak sanggup lagi melawannya dan akhirnya jatuh menghantam tanah dengan keras. Segera, beberapa suara teredam pun menyebar. Bahkan, tanah di sekitarnya juga bergetar hebat. Apakah menurut kalian dengan kekuatan seperti itu cukup untuk memasuki gua warisan? Ucap Xiaoyan sambil mencibir. Bahkan mata Xiaoyan sangat dingin yang membuat setiap orang yang mencoba menghentikannya itu tidak bisa berkata-kata dan tidak berani melakukan kesalahan. Setelah Xiaoyan berbicara dengan cepat, Pan Pengxiang pun langsung datang dari belakang kerumunan. Namun sudut mulut Pan Pengxiang pun sedikit terangkat, seolah-olah dialah yang telah melawan orang ini. Orang ini sangat luar biasa, gumam Pan Pengxiang di dalam hatinya. Namun, sebelum dia dapat melihat ke arah orang yang berbicara sebelumnya, orang itu telah menghilang, yang menunjukkan dia sangat ketakutan, sehingga dia pun melarikan diri secara diam-diam. Setelah konfrontasi singkat ini, Chen pun segera masuk ke dalam kompas terbang. Kemudian, dia duduk bersila dan menutup matanya. Melihat pemandangan itu, jantung ketiga leluhur bintang ungu berdebar dengan sangat kencang. Jelas, mereka tidak pernah menyangka bahwa kecepatan Xiaoyan sangatlah menakutkan. Bahkan, orang di ranah Kaisar Keabadian di langkah ke-6 itu langsung dipukul mundur. Bahkan, pria yang terakhir sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sehingga, beberapa orang lain yang bergabung dengan pria ini semuanya mundur ke belakang dan tidak berani lagi melakukan kesalahan untuk memprovokasi Xiaoyan. Karena sampai sejauh ini, setelah menjadi orang kuat yang berada di ranah Kaisar Keabadian, secara alami mereka juga tahu bahwa di luar sana ada banyak orang kuat yang lebih kuat daripada Kaisar Keabadian, yang menunjukkan tidak ada orang kuat yang memiliki kekuatan yang mutlak. Jadi, setiap orang harus mampu membungkuk dan menggenggamkan tangan mereka. Karena menjadi orang yang ceroboh pasti tidak akan berumur panjang. Namun, di antara mereka masih ada yang mau mati di sini. Karena mereka masih ingin memperebutkan antrian untuk memasuki gua. Tetapi, mereka yang memilih untuk hidup, mereka akan segera mundur. Bagaimanapun, mereka yang tersingkir adalah mereka yang lebih lemah. Dan yang bisa masuk ke dalam gua warisan adalah orang yang terkuat. Aku tidak menyangka ketiga leluhur dari bintang ungu ini akan bergantung kepada orang sekuat itu. Jika dilihat dari caranya bertarung, seharusnya orang ini berasal dari salah satu klan besar, ucap seseorang. Ya, orang ini terlalu kuat. Bahkan, dengan satu pukulannya, dia telah melukai orang di ranah Kaisar Keabadian di langkah ke-6 dengan sangat parah. Mungkin, jika orang itu masih berani memprovokasi orang ini, dia pasti akan terbunuh di sini. Itu karena daya tarik dari warisan Dewa Iblis Abadi kuno itu sungguh luar biasa. Aku tidak tahu berapa banyak warisan Dewa Iblis Abadi kuno yang ada. Bahkan, ada banyak warisan Dewa Iblis Abadi kuno yang telah lahir. Sehingga, begitu banyak orang yang berkuasa yang ingin pergi ke gua warisan Iblis Han Guan, ucap seseorang lainnya. Ya, aku juga mendengar. Bahkan, jika kamu memasuki ranah Kaisar Keabadian, kamu hanya memiliki sedikit peluang untuk lolos dari kematian. Oleh karena itu, warisan apapun yang ada di sana, itu bukanlah urusan kita. Karena, jika tidak memiliki kekuatan di ranah Kaisar Keabadian, lebih baik tidak masuk ke dalam gua warisan itu. Jika tidak, hidup kita akan terbuang sia-sia, ucap seseorang. Setelah pertarungan yang dilakukan oleh Xiaoyan, banyak orang yang saling berdiskusi di dalam sebuah kerumunan, sehingga situasi di tempat itu sangatlah ramai. Pada saat ini, situasi di luar gua warisan Iblis Han Guan, awalnya banyak orang yang bersemangat. Namun, ketika mereka melihat pertarungan Xiaoyan sebelumnya, mereka sangat terkejut, yang membuat orang-orang yang berada di ranah Dewa Pertempuran segera mundur dengan cepat. Jelas, mereka tahu bahwa ini bukanlah pertarungan di mana kekuatan di ranah Dewa Pertempuran bisa ikut adil dalam pertarungan perebutan gua warisan Iblis Han Guan.
Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka yang hadir, mereka hanya sekedar ingin tahu tentang warisan tatanan dewa iblis abadi kuno. Bagaimanapun, munculnya gua warisan iblis Han Guan ini bukanlah sesuatu yang kebetulan. Jika bisa mendapatkan keberuntungan baik dari langit dan bumi, bisa jadi mereka akan mendapatkan warisan tatanan dewa iblis abadi kuno, walaupun hanya dengan kekuatan di ranah dewa pertempuran. Senior, aku akan mematuhi perintah senior. Tetapi, bisakah aku tidak ikut ke dalam gua warisan Han Guan ini? Terakhir kali, aku cukup beruntung bisa keluar hidup-hidup. Tapi, kali ini, aku khawatir aku tidak akan mendapatkan keberuntungan itu lagi. Ucap Pan Pengxiang dengan suara yang dalam. Karena dia pernah memasuki gua warisan Han Guan sebelumnya. Namun, itu sebelum berita gua warisan iblis Han Guan menyebar ke seluruh dunia dewa abadi dan dewa iblis. Tapi, situasinya saat ini berbeda. Sekarang, banyak orang kuat di ranah kaisar keabadian datang. Oleh karena itu, Pan Pengxiang tidak ingin memasukinya untuk kedua kalinya. Jelas, dia juga tahu bahwa tingkat bahayanya jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Jelaskan, bahaya seperti apa yang ada di dalam? Ucap Xiaoyan yang bertanya dengan dingin. Senior, sepertinya leluhur Han Guan telah mengatur formasi ilusi yang tak terhitung jumlahnya di dalam sana. Begitu kamu jatuh ke dalam ilusi tersebut, maka 100% kamu tidak akan dapat melarikan diri dari susunan formasi tersebut, kecuali konsentrasimu cukup kuat. Jika tidak, kamu akan menghadapi situasi yang paling menakutkan di dalam hidupmu selama di dalam ilusi ini. Ucap Pan Pengxiang yang menjawab Xiaoyan dengan ekspresi sangat ketakutan. Seolah-olah saat dia berbicara, dia baru saja mengalaminya. Jika tingkat bahayanya seperti yang kamu katakan, lalu bagaimana kamu bisa bertahan hidup dan keluar dengan selamat? Ucap Xiaoyan yang terus bertanya. Mendengar itu, Pan Pengxiang pun tersenyum pahit. Dia sepertinya memiliki kenangan buruk yang tak terlupakan di dalam hatinya. Pada saat itu, aku hampir terjatuh ke dalam susunan ilusi tersebut. Meskipun setiap orang yang memasukinya mengalami ilusi yang berbeda-beda, tapi mereka semua akan menjadi musuh yang harus aku lawan sampai mati, atau dikeluarkan oleh susunan formasi. Jadi, dalam menghadapi situasi putus asa, aku menelan pil racun untuk bangun dari ilusi tersebut, yang membuat aku pun terluka parah saat itu. Namun, setelah aku bisa bangun dari ilusi, aku sudah lolos dari dalam ilusi, dan itu merupakan keberuntunganku waktu itu. Ucap Pan Pengxiang. Dia tidak berani menyembunyikan apapun dari Xiaoyan. Jadi, dia pun menceritakan apa yang dialami sebelumnya, sehingga dia takut memasuki gua ini. Karena dia sudah tidak tertarik dengan warisan iblis abadi kuno ini. Bagaimanapun, jika dibandingkan dengan kehidupannya, dia tidak perlu memaksakan sesuatu yang bukan miliknya. Jika apa yang kamu katakan itu benar, sebelumnya, apakah pernah ada satu orang yang menembus sebuah ilusi dan memperoleh warisan Han Guan sampai sekarang? Ucap Xiaoyan setelah ia mendengar apa yang dikatakan Pan Pengxiang. Xiaoyan memiliki keraguan di dalam hatinya. Jadi, dia terus bertanya, karena jika itu hanyalah suatu ilusi terlarang, pasti ada orang yang kuat yang bisa mengendalikan susunan formasi ilusi tersebut. Jika tidak mungkin ada suatu hal yang aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku tidak tahu, tetapi mungkin ada hal aneh lain di gua ini. Selain ilusi terlarang, sejauh yang aku tahu, belum ada seorang pun yang pernah menerima warisan dari leluhur Han Guan, dan belum ada yang pernah mendapatkan warisan apapun dari gua ini. Ucap Pan Pengxiang yang terus menjawab pertanyaan Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoyan pun menyipitkan matanya, karena jika belum ada yang mendapatkan warisan apapun, berarti ada yang salah dengan gua warisan ini. Itu membuat Xiaoyan bertanya-tanya, apakah yang disebut warisan leluhur Han Guan itu benar-benar ada di gua ini? Pada saat ini, tirai cahaya tipis pun perlahan memudar, sehingga banyak sosok di belakang Xiaoyan melihat pemandangan itu. Kemudian, Xiaoyan tiba-tiba berdiri di atas sebuah kompas. Itu membuat banyak orang di belakangnya juga terdiam, karena mereka takut kepada Xiaoyan.
Jadi, sebelum Xiaoyan masuk, mereka tidak berani bergerak. Kalian bertiga harus menungguku di sini. Jika kalian berani pergi kembali ke Bintang Ungu, maka aku akan memusnahkan klan kalian, ucap Xiaoyan dengan dingin. Bagaimanapun, Xiaoyan juga tidak tahu secara pasti warisan dan bahaya di dalam gua ini. Jadi, dia memperingatkan ketiga leluhur Bintang Ungu untuk tidak melarikan diri. Tepat ketika kata-kata Xiaoyan keluar, ketiga leluhur Bintang Ungu ingin menangis. Namun, mereka tidak bisa menangis. Lagi pula, tidak ada yang berani mengeluh. Sehingga, mereka sangat beruntung. Karena, Xiaoyan tidak meminta mereka untuk ikut masuk. Setelah selesai berbicara, dia pun melangkah maju. Kemudian, terdengar suara gemuruh guntur yang menyebar. Lalu tiba-tiba, sosok Xiaoyan telah menghilang dari dalam kompas. Kecepatan orang ini sangatlah luar biasa. Apakah orang ini baru saja masuk? Namun, meskipun aura yang dipancarkan orang ini hanyalah langkah kelima dari ranah Kaisar Keabadian, tetapi saat dia bertarung sebelumnya, aku dapat merasakan bahwa kekuatannya tidak sederhana kelihatannya. Jangankan melawan Kaisar Keabadian di langkah kelima, bahkan dia mungkin bisa melawan Kaisar Keabadian di langkah ketujuh. Dia sudah lebih dari cukup mampu untuk melawan yang lebih kuat, ucap orang-orang yang baru saja menghentikan pergerakannya. Kemudian mereka pun berteriak setelah melihat Xiaoyan masuk ke dalam gua warisan. Namun, mata suram ketiga leluhur Bintang Ungu yang berada di dalam kompas terbang pun juga menghela napas lega. Seolah-olah batu di hati mereka pun akhirnya jatuh. Saudara Jin, sebenarnya kekuatan macam apa yang dimiliki orang ini? Ucap Pan Pengxiang yang mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena dia tidak memiliki kesempatan untuk bertanya sebelumnya. Jadi, setelah Xiaoyan menghilang, dia buru-buru bertanya. Aku sendiri tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki orang ini. Tapi, yang aku tahu, dia adalah makhluk abadi yang paling kuat yang pernah aku temui. Bahkan, kekuatan tubuh fisiknya bisa dikatakan paling kuat di antara orang yang ada di sini, ucap Jin Lidong yang berkata perlahan. Namun, menurutku, bukan hanya tubuh fisiknya yang kuat, tetapi secara keseluruhan, kekuatan orang ini sangatlah kuat. Sebelumnya, 4 anggota muda dari klan Jinku juga diselamatkan oleh orang ini. Aku mendengarnya langsung dari laporan mereka, bahwa orang ini dari keluarga Xiu, ucap Jin Lidong kembali. Saudara Jin, aku merasa sepertinya nama ini terdengar sangat familiar, ucap Pan Pengxiang sambil mendesis dingin. Ya, aku ingat sekarang, ada musuh 3 klan besar yang bernama Xiu, dan dia adalah kekuatan ke-12 yang bernama Xiu Yuan. Tapi, dia tidak mungkin menjadi orang ini, karena kekuatan leluhur ke-12 setidaknya dewa keabadian, ucap Wan Tua setelah ia berpikir sejenak secara perlahan. Menurutku, dilihat dari cara orang ini melakukan sesuatu, dia pastinya menjadi musuh dari 3 klan besar di dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno, ucap Wan Tua yang melanjutkan. Ya, aku pikir juga begitu. Hanya saja, aku pernah bertemu musuh 3 klan besar di dunia ini secara kebetulan. Meskipun tidak mungkin dibedakan dari penampilannya, namun musuh 3 klan besar juga bertindak mendominasi dan arogan. Tetapi mereka semua mengenakan jubah seragam klan. Tapi orang ini mengenakan jubah hitam. Dan ini perbedaan dari apa yang aku lihat, ucap Jin Lidong. Tepat ketika ketiga leluhur sedang berdiskusi, tidak jauh dari mereka terdengarlah suara langkah kaki, sehingga itu menarik ketiga leluhur Bintang Ungu dan langsung saling berpandangan. Karena ini bukan tempat bagi mereka untuk tinggal. Kemudian mereka dapat melihat dengan jelas bahwa ada sekelompok sosok muncul di kejauhan, dan semua sosok tersebut mengenakan jubah pen dengan karakter benang sutra di dadanya. Jika kalian tidak ingin mati, maka cepat keluar dari sini, ucap salah satu sosok yang berteriak dengan keras untuk menyingkirkan semua orang yang ada di sini. Selanjutnya, aura yang sangat menakutkan meledak dari tubuhnya. Itu membuat orang-orang di sekitarnya yang memiliki kekuatan di ranah dewa pertempuran merasakan tekanan yang sangat kuat. Mereka memegangi dada mereka dan menyemburkan seteguk besar darah. Kemudian, dengan cepat, mereka langsung melesat mundur ke belakang. Sial, apakah mereka dari klan musuh?
Aku ingat dengan jubah ini, mereka adalah musuh dari Tigak dan Besar. Sekarang mereka ada di sini. Apakah ada yang meminta bala bantuan? Ucap Jin Lido. Mendengar itu, meskipun ketiga leluhur bintang ungu mundur ke dalam kompas, tapi jarak mereka tidak terlalu jauh. Karena meskipun mereka tidak ingin berada di tempat ini, tetapi mereka juga tidak berani melarikan diri. Karena begitu Saiyan keluar dan dia tidak dapat menemukan mereka, maka klan mereka mungkin akan benar-benar dimusnahkan. Lagi pula, mereka telah melihat dengan kepala mereka sendiri betapa kejamnya Shoyan. Oleh karena itu, mereka tidak akan mengingkari janji mereka. Lalu, pada saat ini, kelompok musuh dari ketiga klan besar juga bergegas ke dalam gua warisan iblis Han Guan. Meskipun begitu, ketiga leluhur bintang ungu juga tidak terlalu meragukan identitas Shoyan. Apakah gua warisan iblis Han Guan ini itu benar-benar sangat menggoda? Menurut rumor, gua warisan iblis Han Guan ini juga berisi warisan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan, bagaimanapun, gua ini adalah tempat di mana makhluk abadi dan iblis yang tak terhitung jumlahnya itu dimakamkan. Jika bukan karena kurangnya kekuatanku saat ini, aku ingin mencarinya juga di sana. Ucap Pan Pengxiang dengan serius. Ya, sepertinya informasi gua warisan iblis Han Guan telah menyebar di dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno. Tetapi, gua warisan tersebut juga terbatas pada orang yang berada di ranah dewa pertempuran. Ucap Jin Lidong dengan perlahan. Tunggu, seseorang datang lagi. Ucap Pan Pengxiang. Tepat ketika ketiga leluhur sedang berbicara, tiba-tiba dua pelangi panjang dari ujung dengan cepat menyapu ke arah gua warisan iblis Han Guan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa.加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。